Shalom semua. Ini yang kedua kali kami gemetaran ya di atas mesbah. Pak Beni bilang nggak biasa naik ke atas. Sebenarnya saya juga nggak biasa. Sudah lama nggak naik. Yang bersaksi kemarin kami diajak sama Pak Adi. Karena beliau tahu kami akan ke Sion, bisa nggak lebih awal singgah ke Temanggung, nyampaikan kesaksian. Sebenarnya buat kami bersaksi itu ya cerita tuh mudah, tapi nanti habis cerita orang akan melihat kita. Wah, hasilnya gimana? Katanya begini, kok begini misalnya. Itu yang kami takutin, jujur ya. Apa yang kita bicara hal-hal yang wow gitu loh. Tapi kemarin habis sharing bersaksi ada beberapa yang WA diberkati, itu buat ya kita juga semangat ya. Kita menyampaikan hal-hal yang sederhana tapi ada yang mengalami berkat dari kesaksian. Nah, waktu Pak Hadi minta kami ke Temanggung, sebenarnya kami apakah kami akan ceritakan apa yang kami alami. Kami tanya Tuhan, sebenarnya ada apa nih? Kenapa harus ke Temanggung? Bu Linda waktu ke Pontianak, dia doain, dia sampaikan Bapak harus bersaksi. Ya, terus waktu Ibu Iin ke Singkawang, waktu saya sharing, beliau berkata, kenapa kamu nggak cerita? Kenapa kamu nggak cerita? Berulang-ulang sepanjang perjalanan kami dari Pontianak ke Singkawang. Pada perjalanan biasa 3-4 jam, kami sampai 5 jam karena terus santai sambil ngobrol. Terus dia mengulang terus, kenapa kamu nggak cerita? Saya tipenya bukan pengen cerita, kadang yang kita sampaikan tujuannya buat apa gitu. Nah, selesai di Temanggung kami isi 2 kali kesaksian pagi dan sore. Tadi pagi Pak Beni sampaikan, kita nggak usah deh cerita yang uang. Kenapa? Ya saya juga duduk, saya tanya Tuhan, apa yang kami mau sampaikan? Tipe saya ini mencocok-cocokkan, tapi kalau cocok itu ada dasar firmannya. Ya itu mungkin dikatakan penetapan. Saya pernah tanya Mami, saya lihat Batra ini bergeraknya dengan cepat. Orang yang mendukung juga luar biasa, baik tenaga maupun dana. Tapi saya lihat hanya beberapa, adalah orang-orang yang secara bendaharaan Tuhan itu luar biasa, dia dukung besar sekali. Tapi orang itu kalau sekali dipukul, habis. Dan Tuhan izinkan saya melihat beberapa yang benar-benar tulus untuk Tuhan. Maksudnya kalau dia menabur, dia nggak mengharap orang yang tuai. Nggak, kenapa? Saya tahu yang di depan mata saya kadang posisi dia masih di dalam kurungan penjara. Tapi dia punya hati. Dia nggak bilang, wah kok saya di penjara, Tuhan, dia nggak nuntut. Ya, walaupun dia difitnah di dalam penjara, dia selesaikan semua yang dikenakan. Di dalam penjara dia masih tanya Tuhan gerakin ini tabur ke sana, ini tabur ke sini. Dia masih bayar harga itu. Nah, yang saya mau sampaikan, saya melihat ada sesuatu kejadian yang menurut saya tuh aneh tapi nyata. Kita nih Batra dulu kalau perang ya habis doling kita selalu lakukan apa? Kita semprot-semprot, ya. Terus kita habis pulang keramas mandi supaya jangan menempel. Itu dulu ya, dulu dan sampai hari ini kita lakukan. Dan saya lihat dunia melakukan ya, sekarang semuanya. Habis mau duduk semprot, gedung disemprot, mobil disemprot kan?
disinfektan, ya semprot. Apakah itu kebetulan? Pulang mandi, saya ya, kau di rumah, habis istri saya bilang, ke warung belanja, kurang kecapnya kurang, kecap habis saya pulang. Anak saya udah di depan, papa sudah mandi belum? Anak saya yang besar. Nah sekarang kita lihat semuanya sama. Itu yang pernah Patra lakukan dan semua sekarang dunia melakukan di masa sekarang. Oke, sebelum Pak Beni kesaksian, saya sama sampaikan sebelum dan sesudah, sebelum COVID dan setelah masuk ini COVID, apa yang terjadi? Kebalikan. Jadi saya sempat catat kemarin kami di Temanggung, sebenarnya kami berdua kalau disuruh naik, ya nggak bisa tidur, gemetaran dulu. Sampai Pak Beni ngigau, dia bilang gini, besok kamu mau sharing apa? Besok kamu mau sharing apa? Dia tahu sebenarnya dia akan disuruh maju. Saya nggak kasih tahu gitu. Malamnya dia tanya, sudah bikin kerangkanya belum? Supaya kesaksian kita nggak lompat sana lompat sini. Ya. Tapi saya nggak tahu besok saya mau sharing apa ya gitu. Jadi tengah malam jam 3-an saya kebangun, saya tanya Tuhan apa yang harus kami sampaikan? Tiba-tiba Pak Beni sudah kerangkanya udah dibikin Bu. Saya pikir itu dia sadar dan bangun, ternyata ngigau. Sampai tanya, udah susun belum kerangkanya? Nah inilah kami. Jadi yang saya mau, tadi yang saya sampaikan tentang bendaharaan. Saya lihat kalau satu orang menabur dengan besar, misalnya kasih 1M, 5M itu iblis tersenyum gampang. Ya tak ada, selesai. Saya pernah sharing ke jenderal-jenderal kita, istilahnya tanya ke pemimpin. Saya bilang, ini kan kalau orang menabur nih, itu kayaknya ada serangan. Itu harus gimana? Oh, harus bangun pasukan katanya. Saya juga melihat yang sudah punya pasukan juga habis. Loh, harus gimana? Apakah saya takut? Saya tanya Mami awal tahun masuk nih, kalau satu orang bisa menabur 5M, ya, iblis mukul selesai 5M itu nggak ada lagi. Tapi kalau ada 1000 orang yang hanya nabur 5 juta aja, ada 1000, itu 5M kan? Tapi dia pukul satu masih ada 999. Belum sampai pukul habis, itu tambah lagi 1000, bisa jadi 2000, 3000. Mami bilang, Mami doa, Mami tanya Tuhan. Mami bilang gini, semester depan, waktu itu, Mami bilang di awal 2020, semester depan, berarti kira-kira bulan Juni. Kami tanya, Juni ya? Oke Juni, kita tunggu. Nah, apa yang terjadi di bulan Juni? Ya, kemarin saya share, Pak Hadi sempat kami duduk ngobrol. Kita nih jago menyerang katanya. Tapi lemah di pertahanan. Ya, nah, saya diingatkan lagi. Ini pertahanan nih masa ini saya lihat ya, kita lihat. Saya pernah mimpi ada mahkota turun dari langit, terus tiba-tiba muncul Pak Agung sama Pak Yusa. Oke, nggak lama keluarlah Kesia dengan Yosua. Itu mimpi saya di bawah mahkota itu agak tinggi, mereka keluar. Nah Yosua, ya seperti kalian lihat saya, Yosua itu tarik itu mahkota, tarik itu senjata, semuanya. Dan saya lihat terus saya jalan, karena mimpi saya itu saya habis perang pulang, ya diantar Batra turun dari dermaga, dan saya mau jalan, ada suara bilang sarungkan pedangmu, dan saya kebangun. Nah mimpi itu sekarang saya dibukakan sedikit, ya dua yang sudah di atas, 2 yang masih di itu. Dua itu apa?
Yesaya 22 ayat 22 itu bicara bintang Daud. Mami pernah ngomong ke saya, Han, sepertinya gini kalimatnya gini, Yosua, Tuhan kasih senjata baru namanya bintang Daud. Coba Johan dalami, itu apa? Kata bintang Daud. Nah, mimpi itu kayaknya saya cocok-cocokin ya, tapi cocok gitu loh. Yesaya 22 ya 22. Nah, apa kejadian? Mami bilang, nanti pasukan 1000 yang bendaharanya akan keluar di bulan Juni. Dia bilang itu, tahun 2020. Nah, oke. Di bulan Juni yang terjadi apa? Pak Daniel pulang. Oke, Pak Daniel pulang. Dulu saya menghitung waktu Pak Agung pulang, HT tinggal 5. Gak lama Pak Yus engkong tinggal 4. Waktu Pak Daniel tinggal 3. Itu sebenarnya saya gemetaran. Saya sampai pesan Suheng, jaga Mami ya. Mami mau ke Bandung. Saya japri, tolong jaga Mami. Artinya ya kalau mau pegang apa ingatin. Ya terus Mami kembali ke Sion. Mami pengasingan sedikit, saya agak marah sama Suheng. Sebenarnya saya nggak ngomong ya Suheng. Kita udah damai kan Suheng. Jadi padahal itu hanya asumsi saya. Nah, apa hubungannya? Saya coba hubungkan, tapi tolong diuji. Sebelum Pak Beni bersaksi, ditemani saya dulu nggak apa. Jadi, dan bukan 3 di atas, 3 di bumi. Segitiga atas dan segitiga itu apa? Bintang Daud. Itu lambang apa? Pertahanan. Amin. Waktu Tuhan bilang ke kami ada 4 itu layar bentuknya. Kok Batra layar? Saya mulai merasa, oh mungkin nanti junior yang muncul. Ada 2 Batra. Ternyata Tuhan sekarang buka dan celikan. Ini Batra. Kalau di film ya, film Spider-Man, film Batman ada ribbonnya dan sebagainya. Ini masanya. 3 di atas, 3 di bumi. Kita tahu ya, kalau bintang lambang, kalau yang sudah pernah mapping tentang oktagram, ya, heksagram, itu selalu ada yang raw, ada yang ini aktif. Saya sampaikan, saya bilang 6 HT itu sebenarnya tidak tergantikan. Saya tidak mendewakan, tidak, tapi pengajaran, urapan dan semua. Kemarin saya balik, Pak Hadi tunjuk ini jejaknya engkong. Saya bilang, sesat nggak ya? Saya gitu ya, ikut. Tidak, ada ayatnya. Tadi tunjukin ayatnya. Siapa? Saya lupa Pak ini sampaikan. Salah anak mengikut jejaknya Daud. Dan Tuhan buat sesuatu yang beda. Amin. Nah, satu lagi sebelum Pak Beni sharing. Udah, sip. Ini saya coba catat supaya nggak lupa. Oke, masa yang saya. Kapan masanya? Saya tanya, bintang Daud itu mulai Juni, ya, mulai masa Juni. Nah, masa Juli saya hilang. Saya hilangnya lebih lama. Orang kontak saya nggak dapat. Siapapun kontak saya nggak dapat. Dan saya muncul kembali di bulan November. Itu karena anugerah. Nah, mungkin Pak Beni bisa share sedikit. Supaya kami sharing ini, kami bukan bicara, kami diberkati. Enggak. Yang kami Tuhan mau pesan apa? Tuhan mau pesan bahwa ini masanya. Kami ini, tanda petik ya, kami ini, kau cerita siapa kami, mungkin, waduh kacau, gini aja diberkati, apalagi saya. Mungkin ada yang berpikir, kalau kami cerita siapa kami. Oke, nah Pak Beni punya beberapa kesaksian yang buat waktu Pak Hadi, ya, Pak Hadi waktu ke Wantianas bilang, Pak, sebenarnya Pak Agus minta saya yang jemput, tapi Pak Beni bilang, bro, boleh nggak saya yang maaf? Karena di Pinel di Pontianak
biasa hamba Tuhan datang, itu rebutan. Rebutan bayar hotelnya, pengen jadi berkat, rebutan pengen bawa hati ya. Ini salah satu. Jadi sebelum beliau ini saya sampaikan ke Pak Adi, Pak, saya kenalin. Nanti Pak Benny yang jemput. Biar Pak Adi nggak salah paham, kirain saya nggak mau jemput loh. Pak Benny jemput, saya sampaikan ini ngalami sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Ya, dia dikasih Tuhan. Ya, kalau kami bilang itu kendaraan kuda yang baru, buka bungkus karena investornya pengen dandani, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi sebelum masa COVID dia mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Contohnya, nanti Pak Mei cerita, ya Pak Mei pernah cerita ke aku, waktu tagihan listrik sudah sampai, dia ambil minyak urapan. Nah biar Pak Benny cerita Pak, gimana Pak? Shalom. Waduh, saya ini bukannya nggak berani naik, bener-bener Mami kau udah naik gemetaran nih, nggak tahu mau ngomong apa. Saya belum pernah naik ke panggung, apalagi ini panggung, bukan panggung ya, Mesbah Batra, itu luar biasa. Itu benar-benar puji Tuhan dikasih kesempatan. Sebenarnya betul Pak Johan bilang punya, kami ini benar-benar tidak layak. Kami juga nggak tahu kenapa Tuhan pilih kami. Yang saya pernah alami dulu, itu benar-benar kalau itu apa gimana ya, itu sangat luar biasa. Sampai benar-benar nggak mampu bayar listrik. Listrik setiap hari saya selalu lihat ini udah tanggal berapa nih. Mana setahu saya nggak ada yang sampai 2-3 bulan nggak bayar listrik, itu nggak diputusin. Tapi ajaib, ketika saya berdoa, saya ambil minyak urapan, saya urapi meteran saya. Terus bukan hanya urapi meteran saya, sebenarnya saya urapi depan rumah saya. Saya bilang, Tuhan yang tidak berkenan, yang mau bikin rusak, yang mau bikin malu, tolong jangan ke rumah saya dong. Orang PLN dia cuma mondar-mandir pulang. Bukan hanya itu saja, saya juga alami masa di mana saya benar-benar nggak bisa bayar SPP anak saya. Biasanya mungkin sama ya di semua sekolah ya. Hari Sabtu kita ambil raport, terus kita harus lunasi dulu SPP. Kalau nggak dilunasi itu nggak bisa ambil raport. Anak saya udah ngomong beberapa hari, bilang, Pak ini Sabtu ambil raport nih. Saya belum bayar sekian bulan. Waduh, pusing juga saya. Bukan 1 anak, 3 loh. Terus saya bilang, ya kami memang punya satu kebiasaan ya. Tiap malam selalu doa sama-sama. Waktu itu saya punya anak cuman 3. Terus sama istri saya kami berlima itu selalu tiap hari berdoa. Kami ada jamnya, dari 24 jam, setiap jam itu waker saya selalu bunyi, tek tek. Dan kami selalu ambil bagian, mungkin jam 1 siapa, jam 2 siapa, seterusnya 24 jam. Walaupun bangun subuh itu pasti ada orang yang bangun berdoa dan deklarasi. Saya bilang ayo kita doa, kita deklarasi. Sampai udah hari Kamis, hari Jumat pagi. Tanda-tanda kami untuk bisa bayar SPP itu masih belum ada. Saya panggil anak saya, yuk kita doa sama-sama lagi. Kita hanya bisa menjerit teriak ke Tuhan, nggak ada yang lain lagi. Dan seandainya Tuhan izinkan kita untuk tidak bisa bayar SPP, kalian tidak perlu malu. Kenapa? Itu nanti ketika kita sudah mampu, ini semua bisa kita saksikan. Anak saya, lihat saya, dari susah Tuhan angkat kami, percayaan kami, berkati kami. Saya sampai bilang ke anak saya, ini benar-benar ajaib. Kalau bukan Tuhan kita nggak bisa. Kami punya dream board di kamar. Kami apa yang menjadi keinginan kami tempel.
Tempel tiap pagi, kami doa, kami tumpangin tangan. Kami kasih minyak urapan. Sama, di kamar saya tempel juga itu bendera seluruh negara. Apa yang keinginan kami print, kami tempel, kami doain, kami tumpang tangan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya boleh bersaksi, tidak ada satupun yang tidak Tuhan kasih. Apapun. Yang paling lucunya anak saya, logonya sampai SPP pun dia tulis, dia tempel. Semua Tuhan kasih. Nah, Dreambot. Dreambot itu kan sesuatu yang biasa ya, kalau kita, saya pengen ini, mobil mewah, saya pengen ini, rumah besar. Tapi Dreambotnya anak Pak Beni, SPP lunas, bayangin. Nah itu sebelum COVID ya. Terus anak Mordecai sakit, beliau juga punya kesaksian. Ya, sebenarnya istri Pak Beni adalah saudara saya, saudara sepupu. Jadi kalau anak beliau itu keponakan saya. Ya, waktu anak beliau 4 bulan ya, sakit. Saya bilang, bro, bawa ke dokter. Satu kali dia, ya. Kami udah kenal lama. Sebagai iya saya udah tahu. Saya telepon lagi, bro, bawa ke dokter. Dia bilang, iya. Saya lihat udah malam, kok nggak ada tanda-tanda ke dokter. Saya tanya lagi, bro, bawa ke dokter. Dia bilang, iya. Mungkin Pak Beni cerita kondisi saat itu. Jadi, dia nggak bawa ke dokter, diapain? Jadi waktu itu, sekarang tadi saya cerita saya punya 3 anak. Sekarang saya punya 4, ada anak lagi yang kecil, yang baby. Waktu itu umur 4 bulan, tiba-tiba dia sakit perut. Buang air itu, keluarnya air doang. Terus perutnya kembung. Nggak mau buang angin. Kami ketok-ketok, wah itu kembung semua. Terus waktu bulan-bulan tersebut, itu kebetulan anak-anak tuh sering diare. Saya dengar yang depan rumah saya, dia cerita, waduh, dok, rumah sakit itu lebih mahal dari hotel. Ke rumah sakit 3 hari, 4 hari, itu habis dia belasan juta. Sampai kita yang dengar aja merinding, benar-benar merinding. Terus yang sebelah lagi, iya dia bilang, saya cuma rawat jalan ke dokter, habis sekian juta. Anak saya lagi sakit, Pak Johan telepon bahwa waktu itu saya ya punya pegangan sekitar 4 juta saja. Kami kembali seperti biasa berdoa. Ketika saya sedang berdoa, sebenarnya saya sepertinya ada yang bicara begini, bawa aja ke dokter, kamu udah punya modal 4 juta itu, ya cukuplah untuk DP dulu. Seterusnya ntar telepon adik ipar kamu, mereka banyak duit, masa anak sakit mereka nggak mau support? Saya doa, saya diam, saya tetap nyembah lagi. Saya nggak bisa terlalu berdoa dengan baik. Saya cuma bisa bahasa roh. Saya nggak bisa susun kata. Tiba-tiba saya dengar lagi Tuhan bilang, ini kalau kamu mengandalkan Tuhan, berarti benar-benar kamu cuma berdoa, nggak punya pikiran lain lagi. Andalin Tuhan. Kamu doa, habis itu biar Tuhan yang bekerja. Kalau selama di otak kamu masih ada pikiran bisa andalin si A, si B, si C, itu betul-betul kamu belum andalin Tuhan. Jadi kami berdoa, saya taruh. Makin malam bukannya makin sembuh anak saya, perutnya makin kembung. Dia termasuk anak yang tidak rewel. Jadi dia cuma peluk-peluk mamanya, pengen dekat. Wah, mamanya bilang, yuk kita sama-sama sekali lagi berdoa. Kami berdoa kan yang tangan sambil nyembah. Ketika sampai suatu tahap, istri saya tiba-tiba peluk anak saya. Dia ngerang, dia nangis. Tuhan, dia teriak, air matanya turun. Seketika itu saya sudah tahu, ini anak sembuh nih. Nggak perlu ke dokter lagi. Bener, nggak lama dia mulai buang angin. Terus mulai minum, mulai makan, saya tidur. Paginya Tuhan bangunin. Tuhan bilang,
kami di Pontianak itu ada ya, dari Malaysia itu buat anak kecil kembung, warnanya putih. Warna putih itu biasa anak kecil dikasih habis makan susu atau apa dikasih minum itu. Tuhan ingatin itu. Saya beli, kasih minum, habis itu dia mulai buang angin dan baik sampai sekarang gak sakit lagi. Itu benar-benar yang kami alami, kuasa doa di keluarga kami. Saya lalu bilang sama anak saya bilang, kalian sekarang saksi hidup perjalanan hidup keluarga kita. Dari yang seperti apa sampai Tuhan angkat seperti apa. Lain kali ketika kalian ada masalah, doa kalian sederhana saja. Tuhan yang dulu papa saya sembah, yang dulu bisa dari tidak ada menjadi ada, yang benar-benar mengeluarkan papa saya dari kesusahan. Saat ini saya juga percaya, saya juga bisa dapat kemurahan seperti papa saya. Kamu minta dan Tuhan saya yakin pasti kasih. Karena Pak Agung saya pernah dengar ceritanya, semua kita ada perjanjian sama Tuhan. Kita nggak tahu apa aja. Saya lupa mau ngomong apa lagi. Jadi itu sebelum COVID. Nah, Mami dapat 2 senjata. Mazmur 91, Yesaya 60. Yang ditakutin ada resesi ekonomi. Di masa-masa sebelum COVID beliau ngeliat hal-hal yang sangat gak enak. Dan dia meresponi dengan cara yang berbeda. Masuk masa COVID, tadi Yesaya 60 genap terjadi. Mungkin Pak Beni bisa share ya, waktu masuk masa COVID, beliau ini memang banyak kesempatan, bukan yang pertama kali ya, tapi kita lihat kesempatan yang ada selalu setengah jalan, cut hilang. Malah itu datang nggak jadi berkat, jadi hancur. Nah kali ini di masa COVID kesempatan itu datang lagi. Dan beliau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Biasa kita berkata, kalau ingin hasilnya beda, lakukan dengan cara yang berbeda. Nah, bisa Pak Beni ceritakan ya, itu ada pembalikan keadaan di mana ya tadi yang kita sampaikan masa COVID, Pak, sebelum masa COVID dengan hal yang tidak enak. Harusnya mau masuk masa COVID lebih hancur lagi ya kalau logikanya. Tapi sebaliknya terjadi. Pak bisa ketemu teman terus dibantu dan dipercayai. Silakan Pak. Jadi menurut saya, ini menurut saya pribadi. Ketika Tuhan mau pulihkan kita, ketika Tuhan mau berkati kita, dimulai dari mana dulu? Dari keluarga kita. Dulu hubungan saya sama istri saya amburadul. Saya mau pulang jam 3 malam, mau pulang jam 4 malam, istri saya gak berani marah. Mau gak pulang sekalipun gak ada yang berani marah. Saya berapa kali dikasih Tuhan kesempatan, berkat yang luar biasa. Tapi saya gak benar-benar pakai dengan baik. Bukan istri saya yang menikmati, bukan keluarga saya yang menikmati hasil yang saya dapat, tapi orang-orang lain, cewek-cewek lain. Sampai pernah saya bawa mobil keluar kota, tabrakan. Itu usus saya sampai dipotong, ini tangan masih, ini besi semua. Waktu itu saya bawa cewek lagi. Saya nggak bisa pikir seberapa hancur perasaan istri saya ketika di ICU. Saya duduk di sini orang lain, dan di sini cewek yang saya bawa. Itu benar-benar istri saya Tuhan karuniai yang luar biasa. Terus
ketika saya ini patah tangan, patah kaki, nggak bisa mandi, dia mesti mandiin. Buang air dia mesti cebokin. Makan dia mesti suapin. Mungkin yang terlintas di dalam pikiran dia ketika suapin kita atau cebokin kita apa? Ketika kamu senang nih dengan orang lain, kamu susah dengan saya. Tapi istri saya nggak pernah ngomong. Saya puji Tuhan beruntung dikasih istri yang sangat luar biasa. Dia cuman lari berdoa di bawah kaki Tuhan. Tuhan, suami saya begini, saya harus gimana? Apa saya harus pergi tinggalin suami saya atau bagaimana? Enggak. Istri saya cuma pilih tidak ngomong ke siapapun. Dia cuma ngomong ke Tuhan. Dia tiap malam ajak anak-anak saya gandengan tangan, yuk kita berdoa yuk. Mungkin papa kamu di luar lagi kerja, lagi pusing, lagi ada masalah, yuk kita doa yuk. Padahal saya di luar lagi mabok, lagi nggak tahu gimana. Tapi istri saya selalu mendoakan saya. Sampai suatu saat saya duduk sama Pak Johan. Pak Johan tanya saya, kenapa kalau kamu lihat cewek lain lebih cakep, istri orang lain lebih cakep? Kenapa? Karena kamu gak pernah dandani istri kamu. Coba kamu mulai dandani istri kamu. Dulu istri saya tuh lucu, dia orang kampung. Jadi pakaian aja dia gak mikir gitu, gak mikir penampilan, selebor. Ke mall pakaian itu, tidur juga pakaian itu. Jadi aduh, gapnya jauh bener. Saya kadang pikir, waduh kok saya bisa dapat istri yang kayak gitu ya. Tapi ketika dari Pak Johan ngomong ke saya coba dandanin, beliin baju, beliin tas, beliin apa. Suatu ketika saya lihat, wih hebat istri saya, rupanya cakep juga. Bener-bener, waduh. Mulai dari saat itu tumbuh rasa cinta. Jadi seperti kami jatuh cinta lagi, ini bener-bener nih. Sampai sekarang tiap hari saya video, mau makan, kemana-mana saya selalu berdua. Dulu mungkin sama siapa, sekarang enggak. Jadi yang saya mau sampaikan, ketika Tuhan mau pulihkan kita, memberkati kita sebenarnya dari keluarga dulu. Ya next mungkin ada waktu saya akan bawa istri saya ke sini, biar istri saya yang cerita. Terus saya selalu punya ilustrasi begini, anak saya satu itu suka main game. Dia suka suruh beli handphone yang mahal, ROG itu untuk main game. Saya tahu kalau saya belikan handphone itu bukan baik yang dia dapat. Mungkin dia lebih gak mau belajar lagi, mungkin nilainya lebih jelek lagi. Sama, Tuhan juga lihat kalau seandainya saya berkati kamu, keluarga kamu belum pulih, berkat yang saya kasih ke kamu itu sebab menghancurkan kamu. Tuhan tidak suka itu. Tuhan paling tidak suka keluarga yang tercerai-berai. Tuhan, apa yang sudah Tuhan persatukan itu Tuhan tidak suka manusia yang pisahin. Itu yang saya dapat sih. Begitu hubungan saya dengan istri saya pulih, berkat itu masuk. Suatu saat saya bangun tidur jam 2, jam 3 mau pipis. Waktu itu belum, saya pikir, wah Tuhan kok baik ya, berkati saya ya. Wah itu mungkin karena doa saya, karena keluarga kami berdoa. Suatu pagi jam 2, jam 3 saya bangun, saya mau pipis. Saya belum bangun, saya dengar istri saya berdoa, saya nangis. Tuhan bilang, ingat, buka semua itu karena doa istri kamu. Air mata istri kamu selalu saya tampung. Masih banyak sih kalau saya mau cerita, tapi ya lebih baik next kalau ada istri saya, dia bisa bantu saya ngomong. Cuma ya, itu saja saya pikir. Jadi kita nggak sebutin angka ya. Jadi datang satu kesempatan lagi, ada investor ya, karena Pak Beni tadi belum sempat bicara, beliau ini melakukan dengan cara yang berbeda. Orang ini dibantu dengan tulus.
Saya yang lanjut atau Bapak yang lain? Loh, ya cerita. Jadi saya dengan investor China itu bukan baru. Dari tahun 2008, 2012 ada. Selalu endingnya nggak baik. Selalu endingnya mereka invest sampai 70-80%. Nggak tahu modalnya habis atau apa, dia selalu pulang. Dan ketika mereka pulang selalu tinggalin pusing ke saya. Saya mesti bersihkan kekacauan yang mereka buat. Terus sampai di tahun 2014 ke 2017 sebenarnya Tuhan percayakan proyek yang besar ke saya juga. Itu orang asing segala macam datang. Itu mungkin pertama saya belum siap kali ya untuk dapat berkat yang besar, itu juga gagal. Selama 2017 ke 2018 akhir lah, dari 2017 ke 2018 akhir, saya benar-benar kesulitan di ekonomi. Sampai 2019 agak baik. Nah, ketika 2019 akhir, ada orang RRC datang. Dia ngomong ke saya, dia cari, itu sebab kerjaan kami itu ngumpulin sampah dan ekspor. Itu luar biasa. Sampah itu jadi uang dan kami ekspor. Jadi dia datang, dia cari sesuatu ke Kalimantan. Kebetulan bisnis ini pernah saya kerjakan dulu. Dan hasilnya memang jelek sekali. Pertama kirim aja sudah di reject. Pertama kirim aja sudah orang tolak, nggak mau ambil, minta balik duitnya. Saya sebenarnya mulai saya nggak terlalu tertarik lah. Terus dia datang, karena ada 2 orang yang referensi dia. Ke Pontianak cari ini, ke Pontianak cari ini. Oke. Akhirnya dia datang, saya kaget, orang ini berani. Uangnya cukup gede. Ada orang tawari barang, langsung dia DP. Wih, kok berani ya orang ini? Mungkin dia belum tahu dengan karakter orang Indonesia kali. Belum lihat barang, baru ditunjukin, nggak tahu itu barang siapa, dia sudah DP. Akhirnya 2-3 kasus dia bikin pusing, duitnya ditipu orang. Dia lari ke saya. Bro, dia bilang, saya lagi pusing nih. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa ke Tuhan. Tuhan bilang bantu dia. Dulu ketika kita bantu orang, itu saya nggak bilang kita ya. Ketika saya bantu orang, sebenarnya di belakang saya ada bawa pentungan. Lu asal lengah aja kok petok. Tapi kali ini saya benar-benar bantu dengan hati saya yang tulus. Tidak pikir untung. Bahkan kalau mau dihitung, saya habis waktu, habis pulsa. Bantu dia pikir, pusing, udah gak ada untung. Gimana satu persatu uang yang di tangan orang saya ambil kembali. Di situ mungkin Tuhan lihat hati kita. Wah, ini responnya berbeda. Dia mulai percaya, dia mulai juga backup dan sampai hari ini. Sebenarnya saya start bulan Maret, Mei lah, tapi Mei baru benar-benar kerja, dan waktu itu Mami juga doain ya Mami. Ya sampai sekarang lah, puji Tuhan. Ya. Tadi ekspor sampah ya, apa sih itu limbah? Nah tadi saya cerita masuk Juli saya hilang. So Pak Ben ini saya baru kemarin buka kartu ke beliau. Beliau ini bukan pemabuk ya, suka minum gitu. Mabuk, pulang, keadaan mabuk. Dan hati saya, keponakan saya, anak ceweknya enggak, anak keponakan saya, kan cewek toh. Kok papa mabuk-mabuk, dia kan cewek. Maksud saya gini loh, kalau orang luar lihat, ini jangan dekat-dekat nih, bapaknya pemabuk. Kan gak enak dengar. Jadi waktu beliau diberkati, saya nih kesalahan yang saya lakukan, seperti saya nggak komplain ke Tuhan, cuma saya tanya ke Tuhan, Tuhan, nggak ada yang lain kah selain yang ini di antara pasukan saya yang lain?
Pasang yang lain yang luar biasa, ya. Tapi ini mabuk, malam-malam kumpul sama kawan pemabuk. Oh yang ini kamu berkati dulu. Tuhan bilang apa? Ya, dia memang pemabuk. Tapi di antara pemabuk, dia yang terbaik. Dia mabuk masih cari Tuhan. Ajaib, sedang mabuk Tuhan suruh pulang dia balik. Ajaib. Tapi tahu nggak harga yang Asos bayar waktu saya ngomong begitu? Saya melakukan lebih parah dari Pak Beni. Karena saya ngomong. Juli, Agustus, September, Oktober. Saya lebih parah. Masuk bulan November. Semua kejadian peperangan yang kami lakukan itu sepertinya diulang. Kalau orang diulang, kan tadi saya bilang, kalau mau hasil yang berbeda, lakukan caranya berbeda. Kalau dikasih nilai saya minus. Harusnya ngulang tuh plus. Dulu dapat 6, remedial dapat 7 lah minimal. Minimal sama, tapi ini malah 0. Dan saya suatu hari malamnya saya dengar bahwa besok kamu habis. Ada yang mau habis secara roh. Matinya saya udah lihat. Gambar besoknya habis. Kalau dulu saya akan doa dan perangi. Kali ini saya dengar, saya biarin. Ya sudah. Kalau dulu saya dengar, saya akan tuang anggur, saya nggak angkat perjanjian. Nah, kali ini saya dengar, saya nggak punya dasar. Dah, besok saya sudah jalan. Kami jalan dengan kawan-kawan ke luar kota karena kerjaan. Aman, nggak mati, pergi dengan selamat. Waktu mau kembali ke kota Pontianak, Pak Beni kirim gambar, bro ada kecelakaan truk tronton bawa kontainer tumbang ketabrak jembatan. Maksud beliau mungkin nanti saya akan lewat di situ, nanti macet. Oh enggak, ini tempatnya lain. Kita belum pernah ke sana. Ini jalur kita beda. Ternyata saya salah. Waktu kami kembali, kok macet? Oh, saya baru ingat Pak Beni bilang di depan kontainer tumbang. Truk itu tabrak ke jembatan itu. Dan diingatkan di depan ada musibah. Sekali lagi, kalau dulu saya udah tuangkan anggur, tutup lubang maut. Kali ini saya diam. Saya mau doa, saya nggak tahu ngomong apa. Saya mau yang Tuhan tolong saya mungkin udah nggak layak dapat pertolongan. Yang saya bilang gini, Tuhan, saya ini sampah. Tapi sampah kan masih bisa pakai kan Tuhan? Saya dengar orang pakai sampah jadikan gas. Jadi bisa masak. Saya juga dengar orang pakai sampah jadiin pupuk supaya tanaman bisa tumbuh. Saya sampah. Maksud saya, jangan habisin dulu. Sekali lagi, saya nggak sadar. Waktu saya ngomong begini, sebab Tuhan sudah bicara. Ya nah, kamu sampah. Tapi Pak Beni, ekspor sampah ada nilainya. Beliau ini ekspor. Tadi saya bilang, kenapa kita nggak sebut di angka? Saya tidak sebut angka. Jualan sampah miliaran. Maaf Pak, saya sebutin. Nilainya masih ada. Total itu 40 M lebih.
Terus di Temanggung saya sebutin satu angka. Kenapa? Karena waktu Bu Iin datang, dia doain saya. Dia bilang, Pak, Tuhan gak bilang miliaran, Tuhan bilang triliunan. Terus aku pikir mungkin, oh ini ada bisnis ini, nanti saya begini, ya nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian saya akan dapat triliunan omset. Ternyata tidak, hanya kurang lebih 2 minggu, satu pasukan datang, kami jalan keluar kota dan dia sampaikan, bro, kita dapat bisnis triliunan, belum 1 bulan. Dan kami ada di dalam. Cepat. Kenapa baru cepat? Yang saya mau sampai tadi, ini masanya bukan buat kami. Sampah masih punya fungsi. Tahun ini Tuhan percayakan, tolong dikawal. Tuhan percayakan proyek yang di atas 1 T. Saya mau tutup cerita, ya. Kami sedang proses dan ini sedang dikerjakan. Jadi bukan lagi mengandung, tapi melahirkan. Waktu kami ke Temanggung, Tuhan tunjukkan ada 1 titik yang harus kami kerjakan, itu namanya pusar. Sama pusar itu apa Tuhan? Kalau bayi dilahirkan, kapan saatnya dipotong pusarnya? Setelah lahir. Sore ini kami akan sampaikan ada generasi terdahsyat yang sudah lahir, amin. Kami kesini bukan cerita, wah kami dapat proyek, enggak. Kami diminta Tuhan untuk menyampaikan bahwa ini masanya. Pasukan 1000 sudah mulai ada 1. Dan akan ada 2, 3 dan seterusnya sampai 1000 bicara banyak yang akan mengalami hal yang sama. Kami yang sampah aja di Tuhan berkati, apalagi kalian saudara-saudara yang lebih layak dari kami. Saya punya anjing di rumah 3 ekor. Sebab anjing ini bukan saya pencinta anjing. Saya bukan pencinta anjing. Tapi hanya sekedar supaya anjing saya menjaga di belakang rumah sebagai alarm. Jadi tahu nggak, yang jaga rumah tuh anjing apa? Anjing saya tuh anjing husky, Siberian husky, ya, yang suka dingin, yang bersih. Tapi saya taruhkan ke belakang dan saya nggak pernah lihat. Yang ngurusin tuh pembantu saya. Suatu hari anjing saya meninggal, bukan meninggal, sorry, sakit. Anjing saya sakit. Setiap kali karena pembantu saya pulang kampung, saya yang kasih makan. Wah, waktu lihat saya, dia senang. Ternyata saya baru tahu, sebenarnya anjing itu sama tuannya jangan 2 hari nggak ketemu. Kalau 2 hari saya nggak ketemu, dia stres. Kalau saya udah hampir setahun nggak ketemu, dia ketemu dengan saya, wah dia senang sekali. Dia sampai karena belakang rumah tuh kotor, saya nggak menyambut dengan sebaik Tuhan, saya tendangin. Jangan dekat. Dan gak lama saya lihat dia sakit, dia gak bisa jalan. Setiap sekali datang, sepertinya dia ingin beritahu, oh, minta tolong. Tahu gak dia apa? Saya gak tahu apa. Terus istri saya bilang, kamu harus minta dokter hewan. Nah kondisi saat itu saya di luar kota, saya telepon dokter hewan bilang, dia cek
Dokter hewan aja nggak mau dekat, bayangin. Pada dokter terlatih loh. Kenapa? Sudah dimasukin ke rumah, dokter bilang, taruh sana, taruh sana. Kakak saya yang dampingi dokter itu bingung sama dokter, bukannya lebih mudah kita yang bergerak, karena anjing tuh udah nggak bisa gerak. Nah, Tuhan bilang, apa sama aku? Saya lihat angka, waktu itu kita ditunjuki angka 33. Waktu ambil tebus obat, itu pas jam 13.33. Seperti Tuhan bicara sama, perhatikan itu profetik. Oh, saya. Nah, waktu cici saya dengar, ini anjing harus diopnem, dibawa ke klinik, diinfus. Sudah nggak bisa lagi, dia udah kekurangan cairan. Kakak saya, wah ini pasti dunia banyak nih, ya. Ini anjing nggak tahu berapa biayanya. Terus saya dengar, sudah bawa ke klinik. Kenapa nggak sampai ke aku? Dokternya udah pulang. Saya minta teman kita pasukan Sifu, dia ngantar ke klinik. Selama di klinik saya nggak jenguk. Saya tanya, Sifu boleh nggak di videoin? Saya mau lihat kondisi husky saya ini. Namanya Jack. Sifu nggak, tolong dokter videoin dong. Tidak mau di video. Wah saya kesal. Kenapa tahu nggak? Mereka nggak berani videoin. Kau kirim ke saya dan viral, itu yang tuannya bisa dibully habis-habisan. Karena kondisi anjing itu parah banget. Ya, tuannya siapa kok tega sih kayak gini. Udah parah, nggak bisa jalan. Nah 5 hari dirawat dan dibawa balik. Ya karena saya pindah ke rumah baru, rumah lama saya itu saya taruh di sana. Saya taruh di, karena ini Tuhan bicara profetik. Tuhan bilang sama, itulah kamu. Nah, itu saya. Kalau itu saya rawat. Ya, saya rawat. Dia buang air. Setiap dia buang air, itu anjing itu bersih banget. Kalau dia buang air, dia jijik dengan kotorannya. Dia akan teriak sepanjang malam dan tidak tidur. Saya datang, saya ambil kotorannya, saya buang ke kloset. Sangat tahu tiap hari. Saya rasa bersalah. Saya ada rasa bersalah. Masih bagus, nggak ada rawat. Lagi cantik-cantik banyak minta. Tapi kondisi ini siapa yang mau? Saya coba menebus kesalahan saya tiap hari rawat, mandiin. Badan yang kurapan. Ya, pagi-pagi saya gosok dengan minyak kayu putih. Saya mandi gosok, terus saya kasih betadine supaya bakterinya. Tiap hari dia habis buang kotoran, dia nangis. Satu hari pembantu saya ke sana kasih makan yang bang anjing gigit itu kurungan kandangnya, ya gigit, kepalanya jepit nggak bisa. Saya ke sana saya lihat, waduh, ngapain sih Jack? Itu digigit. Nah. Udah nggak bisa sepanjang malam lidahnya. Saya coba gerakin supaya dia bisa keluar lah. Saya mandiin, saya kasih minum, dia kehausan dia minum. Saya gosok lagi, saya ngajak ngomong, nggak usah lagi gigit yang itu, saya bersihin. Dan siangnya, dan saya masih di rumah itu siangnya, pas hari itu ada tukang las di rumah, dia ke samping dia bilang, bang, sepertinya Jack ini udah nggak ada. Saya lihat dan sudah nggak ada. Kami gali sekitar halaman rumah dan kuburin. Saya sampaikan ke istri saya. Saya bilang, Jack sudah nggak ada. Kasih tahu anak-anak. Kami bertiga itu satu orang Muslim, tahu? Muslim paling sama yang ini nggak bisa sebenarnya. Dia sampai dia tolong, dia yang gali lubang, kami kuburin, kami sedikit profetik, kita hadapkan ke timur itu raja-raja, kami kuburin. Selesai, saya duduk dan saya berdoa dan Tuhan bicara. Itulah kamu. Apa Tuhan? Waktu anjing itu Jack saya meninggal, saya nangis. Saya merasa bersalah. Kenapa? Karena saya tidak memperlakukan dia seekor anjing dengan wajar.
Makan, tahu nggak? Makan itu makanan yang sudah kebuang. Satu hari besok mau kasih makan itu makan seperti nasi udah basi. Saya nangis, Tuhan ampun, kenapa Tuhan gak kasih lebih panjang umur supaya saya mau nebus kesalahan saya. Saya itu kotoran tiap hari saya buang. Saya bersihin karena dia jijik. Saya mandi, Tuhan bilang, kamu rasakan? Sekurangnya, iya, itu kamu. Saya yang jahat aja. Waktu anjing saya mati, saya nangis. Tidak melakukan apa Bapa yang di surga. Saat saya ngalami gak enak, orang boleh nuduh, itu Kristen apa? Jijik. Tapi bagi Tuhan tidak. Seperti Bapa cerita Tuhan Yesus, anak yang terhilang. Balik, dia peluk kok. Dia gak mau mandi dulu. Enggak. Dia akan tarik. Jangan. Sampai destiny kepotong. Tarik sekuat tenaga. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita habis. Apalagi sama iblis. Ini Tuhan bicara jelas. Saya sampaikan apa? Bukan berarti kita lakukan, ayo lawan jahat Tuhan akan kembalikan. Enggak. Itu kasih Bapa buat kita semua. Kondisi, saya dapat ayat ini saya akan bacakan. Kondisi masa sekarang, masa generasi yang terdahsyat. Tuhan mau semua ngalami. Waktu kami selesai dari Manila, Tuhan kasih ayat ini. Saya baca, saya sangat kurang memahami. Saya baca ulang-ulang. Sekarang ada sedikit 2 Raja 19 dikatakan begini. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Saya nggak pegang angka 3, saya nggak paham. Ya, tapi di sini ayat 30 berkata, orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah tiganya dan menghasilkan buah ke atas tiganya. Itu pertahanan yang Tuhan kasih di masa-masa sekarang. Bintang Daud itu diaktifkan. Saya bilang 6 hati, 3 di atas, 3 di bawah. Saya nggak coba cocok-cocokkan ayat, tapi saya masih gali terus Tuhan bicara apa. Pak Beni ngalami sesuatu yang luar biasa, ya. Dan kami sama-sama sekali lagi Tuhan minta apa? Saya sampaikan. Kami sampaikan, dan hari ini, sore ini, Mami akan cerita, akan share tentang generasi terdahsyat. Inilah masanya. Saya dengar semua datang dari 6 panggilan. Inilah masanya. Masa keajaiban dan kemustahilan terjadi, amin. Ya, terima kasih gitu aja ya. Terima kasih Mami dikasih kesempatan. Semoga Tuhan, kami berdoa apa yang kami share mungkin tidak lengkap, tapi kami percaya Tuhan setiap kata, karena yang ilahi Tuhan akan hidupkan perkataan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh